Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan ibu kota saat aku duduk di dalam mobil, memandangi layar ponsel dengan tatapan kosong. Sebuah foto terpampang jelas di layar, membuat dadaku terasa sesak. Suamiku, Fadli, terlihat tengah menggenggam tangan seorang wanita dengan mesra di sebuah kafe. Wanita itu tersenyum manja, dan Fadli menatapnya dengan penuh kasih. Tangan kiriku mengepal erat, kuku-kuku jari hampir menancap ke telapak tangan. Ini bukan kali pertama aku mendengar desas-desus tentang perselingkuhannya. Tapi melihat buktinya langsung tetap saja membuatku terkejut. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis terseduh-seduh menghadapi pengkhianatan. Tidak. Aku akan membalasnya dengan caraku sendiri. Fadli mengira aku adalah seorang istri biasa, wanita yang tidak punya apa-apa selain dirinya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pria yang paling berkuasa dalam pernikahan kami, mengatur semua keuangan, memutuskan segala hal, bahkan sering meremehkanku. Dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya akulah yang lebih berkuasa. Sebelum menikah dengannya, aku adalah pewaris tunggal dari keluarga pengusaha kaya raya. Namun, karena aku tidak ingin ada pria yang mendekatiku hanya karena hartaku, aku merahasiakan semuanya. Aku hidup sederhana, berpakaian biasa, dan bekerja sebagai pegawai di perusahaan kecil milikku sendiri yang aku sembunyikan dari Fadli. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena kekayaanku. Tapi ternyata, aku salah menilai pria yang kupilih sebagai suamiku. Aku menekan tombol panggilan di ponsel, menghubungi seseorang yang sudah lama menjadi kepercayaanku. Pak Joko, aku butuh semua informasi tentang wanita itu. Ucapku tegas tanpa basa-basi. Baik Bu, saya akan segera mengirimkannya. Tak sampai 1 jam, semua informasi telah terkumpul. Wanita itu bernama Rina, seorang pegawai di kantor Fadli. Dari laporan yang kudapat, hubungan mereka sudah berjalan selama 3 bulan. Bahkan, Fadli sudah menghamburkan uang untuk menyewa apartemen mewah bagi wanita itu. Aku tersenyum sinis. Jadi, uang yang selama ini dia klaim untuk investasi ternyata digunakan untuk membiayai wanita lain? Sungguh ironis. Keesokan harinya, aku berpura-pura seperti tidak tahu apapun. Seperti biasa, aku menyambutnya dengan senyuman saat dia pulang kerja. Namun kali ini aku memasang wajah sedikit murung. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya tanpa benar-benar peduli. Aku menundukkan kepala, menggigit bibir, seolah sedang menahan kesedihan. "Aku cuma sedikit khawatir. Aku dengar perusahaan tempatmu bekerja sedang mengalami masalah keuangan." Fadli tersentak. "Dari mana kamu dengar itu?" "Ada teman yang bilang kalau banyak pegawai di sana mulai takut dipecat." Fadli tampak berpikir keras, dan aku bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Memang benar perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami kesulitan. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah salah satu investor utama di sana. Jika aku menarik danaku, perusahaan itu bisa runtuh dalam sekejap. "Aku yakin semuanya akan baik-baik saja," katanya akhirnya, mencoba menenangkan diriku, atau lebih tepatnya dirinya sendiri. Aku mengangguk pelan. "Aku percaya padamu." Malam itu, setelah Fadli tertidur, aku mulai menjalankan rencana balas dendamku. Aku menghubungi tim pengacaraku dan menginstruksikan mereka untuk mulai menarik semua investasi dari perusahaan tempat Fadli bekerja. Aku ingin melihat bagaimana dia akan bertahan tanpa pekerjaan dan tanpa sumber uang untuk menghidupi selingkuhannya. Beberapa hari kemudian, berita tentang perusahaan yang mengalami kebangkrutan mulai tersebar. Para pegawai panik, dan Fadli adalah salah satu yang terkena imbasnya. "Apa? Aku dipecat?" Suaranya terdengar panik saat berbicara di telepon dengan seseorang. "Tapi aku sudah bekerja di sana bertahun-tahun." Aku duduk di ruang tamu, berpura-pura tidak mendengar. Saat dia menutup telepon, wajahnya tampak pucat. "Sayang,
Aku harus bicara denganmu, katanya dengan nada serius. Ada apa? Tanyaku dengan wajah penuh kepolosan. Perusahaan tempatku bekerja mengalami masalah besar. Aku dipecat. Aku pura-pura terkejut. Astaga, bagaimana bisa? Fadli menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak punya uang simpanan yang cukup untuk bertahan. Bisakah kamu membantu? Aku menatapnya dalam-dalam. Tentu saja aku akan membantumu. Aku istrimu. Dia tersenyum, lega, tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari kehancurannya. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku ingin dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku menghubungi agen properti dan mulai mencari cara agar apartemen yang dia sewa untuk Rina segera disita karena tunggakan pembayaran. 2 minggu kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Rina akhirnya meninggalkan Fadli karena tidak sanggup hidup. Susah. Aku berpura-pura menjadi istri yang penuh pengertian, tetap berada di sisinya, mendukungnya dan menghiburnya. Namun sedikit demi sedikit, aku mulai menunjukkan perubahan sikap. Aku mulai berpakaian lebih elegan, mengenakan perhiasan mahal, dan mengendarai mobil mewah yang selama ini kusimpan di garasi rumah orang tuaku. Fadli menatapku dengan curiga. Kamu dapat uang dari mana? Aku tersenyum tipis. Kamu pikir aku hanya seorang istri biasa? Dia terdiam, dan aku bisa melihat ketakutan mulai muncul di wajahnya. Fadli, aku sudah tahu semuanya. Tentang perselingkuhanmu, tentang uang yang kamu habiskan untuk wanita lain. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Dan sekarang, aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Fadli mencoba berbicara, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku tidak akan menceraikanmu sekarang, lanjutku. Tapi aku akan membuatmu merasakan setiap kepedihan yang kau berikan padaku. Kau akan hidup dalam ketidakpastian, sementara aku akan berdiri di atas kehancuranmu. Aku berdiri dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkannya dengan wajah penuh ketakutan. Permainan ini baru saja dimulai. Fadli masih terpaku di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Aku bisa melihat keringat mulai mengalir di pelipisnya. Dia mungkin berpikir bahwa aku hanya menggertak, bahwa aku masih istri penurut yang selama ini selalu menerima perlakuannya tanpa protes. Tapi dia salah besar. Aku tidak akan membuatnya lolos begitu saja. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang lebih dalam. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Sama seperti bagaimana dia dengan mudahnya membuang kepercayaanku demi wanita lain. Beberapa hari setelah perbincangan itu, aku mulai mengubah gaya hidupku secara terang-terangan. Aku membeli rumah baru di kawasan elit, mengisi lemari dengan pakaian rancangan desainer, dan mulai menghadiri acara sosial kelas atas yang selama ini kusembunyikan darinya. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bergantung padanya. Suatu malam, ketika dia pulang ke rumah, dia menemukan koper-kopernya sudah tertata rapi di depan pintu. Apa maksudnya ini, Naila? Suaranya bergetar, matanya menatapku penuh kebingungan. Aku menyandarkan tubuh ke dinding, menyilangkan tangan di dada. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah muak melihat wajahmu di rumah ini. Aku tidak mengusirmu. Aku hanya menyarankanmu untuk pergi sebelum aku benar-benar menghabisimu. Fadli menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Naila. Aku suamimu. Aku tertawa kecil, lalu melangkah mendekatinya. Suami? Aku mengangkat alis. Sejak kapan suami mengkhianati istrinya dan membiayai wanita lain dengan uang yang bukan miliknya? Dia terdiam, wajahnya semakin memucat. Aku tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah kehilangan pekerjaannya. Tabungannya habis. Dan sekarang, bahkan Rina, wanita yang dia pilih di atas pernikahan kami, telah meninggalkannya. Aku akan berubah, Naila, katanya dengan suara parau. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan. Aku mendekat, wajahku hanya beberapa sentimeter darinya. Kesempatan, bisikku. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan,
Aku masih mau memberikanmu kesempatan? Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu dia benar-benar takut. Aku tahu dia baru menyadari betapa bodohnya dia telah mengkhianatiku. Kau tidak akan bisa bertahan tanpa aku, katanya akhirnya dengan suara penuh keputusasaan. Aku suamimu, aku bagian dari hidupmu. Aku tersenyum sinis. Tidak, Fadli. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpamu. Tapi sekarang, kau yang harus membuktikan apakah kau bisa hidup tanpa aku. Aku melangkah mundur, mengisyaratkan para asisten rumah tangga untuk membawakan koper-kopernya keluar. Aku tahu malam ini akan menjadi malam pertama bagi Fadli tanpa atap di atas kepalanya, tanpa siapapun yang peduli padanya. Ketika dia akhirnya pergi, aku menutup pintu dengan tenang. Aku tidak menyesal, aku tidak bersedih, aku merasa lega. Tapi aku belum selesai. Permainan ini masih jauh dari kata berakhir. Pagi itu, aku duduk di balkon rumah baruku, menikmati secangkir kopi sambil memandangi pemandangan kota yang sibuk. Aku merasa ringan, seperti beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Tapi ini belum selesai. Fadli harus merasakan lebih dari sekadar kehilangan rumah dan pekerjaannya. Aku ingin dia benar-benar merasakan kehancuran. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari salah satu pengacaraku bahwa Fadli mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi semua usahanya gagal. Tentu saja, karena diam-diam, aku telah menghubungi kenalan-kenalanku di dunia bisnis dan memastikan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal, dia akhirnya kembali ke rumah orang tuanya. Aku bisa membayangkan betapa malunya dia harus pulang dengan tangan kosong setelah bertahun-tahun membanggakan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang sukses. Sore itu, aku mengunjungi sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat aku tahu Rina bekerja setelah ditinggalkan Fadli. Aku sengaja memilih meja di tengah, memastikan semua mata bisa melihat kehadiranku. Rina muncul, mengenakan seragam pelayan dengan wajah lelah. Begitu dia melihatku, dia tertegun, lalu buru-buru menundukkan kepala. "Selamat sore, Bu. Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum, menikmati momen ini. "Rina, bagaimana kabarmu?" Dia menegang, jelas tidak nyaman dengan kehadiranku. "Saya baik-baik saja." Aku menatapnya tajam. "Kudengar kau sudah tidak bersama Fadli lagi." Dia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Saya pikir dia pria sukses. Aku tertawa kecil. "Oh, jadi kau hanya mau bersamanya karena uang?" Aku menyandarkan tubuh ke kursi, lalu melanjutkan. "Sayang sekali. Kalau saja kau tahu lebih awal bahwa uang itu bukan miliknya, mungkin kau tidak akan membuang waktumu dengannya, bukan?" Rina semakin menunduk, wajahnya memerah menahan malu. "Saya minta maaf, Bu Naila. Saya benar-benar tidak tahu." Aku menggeleng, menyesap kopiku perlahan. "Maaf, aku tidak butuh maafmu, Rina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku melihat segalanya. Aku tahu bagaimana kau menikmati uang yang bukan hakmu, bagaimana kau tertawa dengan suamiku sementara aku bekerja keras di belakang layar." Dia mulai gemetar, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Aku harap kau menikmati hidup barumu," kataku akhirnya, meletakkan beberapa lembar uang di atas meja sebelum berdiri. "Oh, dan satu lagi, pastikan tidak ada tempat lain yang mau menerimamu bekerja setelah ini. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Aku meninggalkan restoran dengan langkah ringan, meninggalkan Rina yang terduduk lemas. Setelah keluar dari restoran, aku menghubungi seseorang yang sudah lama menjadi bagian dari rencanaku. "Pak Joko, pastikan tidak ada tempat kerja yang menerima Rina. Aku ingin dia merasakan apa yang dirasakannya saat mengambil sesuatu yang bukan miliknya." "Baik, Bu Naila. Saya akan urus." Hari demi hari berlalu.
dan aku menikmati bagaimana semuanya berjalan sesuai rencana. Fadli kehilangan semua yang dimilikinya. Rina terjebak dalam kesengsaraan. Dan aku menikmati kemenangan ini. Namun, ini belum berakhir. Aku masih punya satu langkah terakhir. Aku ingin Fadli datang kepadaku dengan wajah penuh penyesalan, memohon kesempatan kedua. Aku ingin melihatnya jatuh ke titik terendah sebelum aku benar-benar menghapusnya dari hidupku. Dan aku tahu hari itu akan segera datang. Beberapa minggu berlalu. Aku menikmati setiap hariku dengan kehidupan yang lebih bebas, tanpa bayang-bayang pria yang mengkhianatiku. Aku menghadiri acara-acara sosial, mengurus bisnis dengan lebih leluasa, dan mengembalikan gaya hidupku yang sebenarnya. Namun, seperti yang sudah kuduga, Fadli akhirnya datang padaku. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aku baru saja pulang dari kantor ketika suara bel rumahku berbunyi. Aku menekan tombol layar intercom, dan di sana berdiri seorang pria yang tampak lusuh dan basah kuyup, Fadli. Aku tersenyum kecil. Aku sudah menunggu saat ini. Dengan sengaja, aku membiarkannya menunggu beberapa menit sebelum akhirnya membuka pintu. Naila. Suaranya bergetar, hampir tidak bisa dikenali. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Ada apa, Fadli?" Dia terlihat ragu sejenak. Lalu dengan suara penuh kepasrahan, dia berkata, "Aku butuh bantuanmu." Aku menyandarkan tubuh ke pintu, melipat tangan di dada. "Oh, jadi sekarang kau datang padaku? Padahal dulu, kau dengan mudahnya membuangku demi wanita lain." Fadli menundukkan kepala, menggigit bibirnya. "Aku menyesal, Naila. Aku benar-benar menyesal." Aku tertawa kecil, nada sinis tak bisa kusembunyikan. Menyesal? Menyesal karena kehilangan aku atau kehilangan uangku? Dia mengangkat wajahnya, matanya, merah dan lelah. "Aku bodoh. Aku tidak tahu bahwa kau selama ini lebih dari sekadar wanita biasa. Aku pikir, aku bisa hidup tanpamu, tapi nyatanya aku salah." Aku memperhatikan penampilannya. Wajahnya kusam, rambutnya tidak terurus, dan bajunya tampak lusuh. Dia sudah kehilangan semua yang membuatnya dulu terlihat begitu angkuh. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dia menghela napas panjang. Aku bahkan mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, tapi entah kenapa selalu ada hambatan. Aku tahu ini mungkin ulahmu. Aku tidak menyangkal, hanya tersenyum kecil. "Berapa kali kau menghubungi Rina setelah dia meninggalkanmu?" Tanyaku tiba-tiba. Fadli terdiam. Aku tahu jawabannya. Dia pasti sudah mencoba kembali kepada wanita itu. Tapi, Rina pasti menolaknya setelah tahu bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Dan setelah kau benar-benar terpuruk, kau datang padaku, memohon belas kasihan. Aku menatapnya tajam. "Fadli, kau pikir aku akan menerimamu kembali?" Dia mengangkat tangannya, seperti sedang mencoba meyakinkanku. "Aku tidak meminta kau menerimaku sebagai suami lagi. Aku hanya butuh bantuanmu. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh tempat tinggal." Aku mendekat, hingga hanya beberapa inci dari wajahnya. "Kau pikir aku akan memberimu kesempatan?" "Aku siap melakukan apapun, Naila," katanya dengan suara parau. "Aku bahkan rela jadi pegawai di perusahaanmu, asalkan aku bisa bertahan hidup." Aku tertawa kecil, lalu menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Kau ingin bekerja untukku? Sebagai apa? Pesuruh?" Dia mengangguk pelan, matanya menatapku penuh harapan. Aku mendekat ke telinganya dan berbisik, "Tidak, Fadli. Aku tidak butuh pria lemah dan pengkhianat sepertimu dalam hidupku." Aku melangkah mundur, menatapnya untuk terakhir kali. "Pergilah, dan jangan pernah kembali." Fadli tampak hancur. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku sudah menutup pintu tepat di depan wajahnya. Aku berdiri di balik pintu, mendengar langkahnya yang perlahan menjauh. Aku bisa membayangkan wajahnya yang penuh keputusasaan. Ini akhirnya. Bukan hanya dia yang kehilangan segalanya, tapi dia juga harus hidup dengan penyesalan seumur hidup. Dan aku
Aku melangkah menuju ruang tamu dengan anggun, menikmati kemenangan yang memang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Fadli, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang pria pengkhianat itu dalam hidupku. Namun, bukan berarti aku sudah selesai dengannya. Aku ingin memastikan dia benar-benar jatuh ke titik terendah. Dari informasi yang kudapat, Fadli sekarang tinggal di rumah orang tuanya, yang jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Lebih parahnya lagi, keluarganya pun mulai menjauhinya. Mereka malu memiliki anak yang dulu membanggakan diri sebagai pria sukses, tapi kini pulang dalam keadaan menyedihkan. Aku sengaja tidak menghancurkannya seketika. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya perlahan kehilangan semuanya. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja lamanya, tempat di mana dulu dia merasa paling berkuasa. Aku mengenakan gaun elegan berwarna merah marun dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring setiap kali aku melangkah. Semua mata langsung tertuju padaku ketika aku masuk ke dalam gedung itu. "Apa kabar, Bu Naila?" Salah satu mantan rekan kerja Fadli menyapaku dengan senyum sopan. "Aku baik, Pak Anton." Aku mengangguk santai. "Bagaimana keadaan perusahaan setelah perubahan yang terjadi?" Anton menghela napas panjang. "Kami mengalami masa sulit, tapi sekarang perlahan membaik. Sayang sekali Fadli kehilangan posisinya di saat seperti ini." Aku tersenyum tipis. "Ya, sayang sekali. Dia pria berbakat, hanya saja dia membuat keputusan yang buruk." Anton mengangguk setuju. "Tapi jujur saja, Bu, sepertinya perusahaan memang lebih stabil tanpa dia. Dulu, banyak keputusan yang dia buat terlalu gegabah. Sekarang, setelah perubahan manajemen, semuanya lebih teratur." Aku hanya mengangguk, menikmati fakta bahwa Fadli bahkan tidak sepenting yang dia pikirkan. Sebelum pulang, aku menerima pesan dari asistenku bahwa Rina telah resmi kehilangan pekerjaannya di restoran tempat dia bekerja. Aku tidak perlu melakukan banyak hal, cukup memberikan sedikit tekanan kepada pemilik restoran dengan beberapa investasi strategis, dan mereka langsung menyingkirkan Rina tanpa banyak tanya. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap segelas wine di tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini sudah cukup? Jawabannya, belum. Aku ingin Fadli benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi bukan siapa-siapa. Aku ingin dia melihat bahwa tanpa aku, dia bukan apa-apa. Aku pun menghubungi seorang rekan bisnis yang memiliki beberapa proyek di luar kota. "Pak Dimas, saya punya satu tawaran pekerjaan. Tapi saya ingin Anda memberikan posisi paling rendah untuk seseorang yang akan saya rekomendasikan." "Siapa orangnya?" "Fadli." Ada jeda di telepon sebelum akhirnya Dimas tertawa kecil. "Suamimu?" "Bekas suamiku," koreksiku. "Saya ingin dia bekerja dari bawah, jangan beri dia kemudahan apapun. Jika dia benar-benar ingin bertahan hidup, dia harus berusaha sendiri." Dimas tampak berpikir sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, saya bisa menempatkannya di proyek di luar kota. Gaji kecil, kerja keras. Kita lihat apakah dia bertahan." Aku tersenyum puas. "Terima kasih, Pak Dimas." 2 hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Fadli akhirnya mengambil pekerjaan itu. Aku bisa membayangkan betapa terpaksa dia melakukannya. Dari pria yang dulu merasa hebat dengan jas mahal dan mobil mewah, kini dia harus bekerja sebagai pekerja lapangan dengan gaji kecil. Dan aku hidup lebih baik dari sebelumnya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan diriku di cermin. Aku bukan lagi wanita yang dulu rela bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan. Berdiri sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri seorang pria. Aku tersenyum. Permainan ini akhirnya berakhir, dan aku menang. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku semakin membaik. Bisnisku berkembang pesat, jaringan sosialku semakin luas, dan aku menikmati kebebasan yang selama ini tidak pernah kurasakan saat masih bersama Fadli. Namun, aku masih menyimpan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang setelah
Aku melemparkannya ke dalam kehidupan yang penuh kesulitan. Aku meminta salah satu orang kepercayaanku untuk mengawasi pergerakannya dari jauh. Laporan yang kuterima cukup memuaskan. Fadli kini bekerja sebagai buruh proyek di luar kota, hidup dengan gaji kecil, dan tinggal di sebuah kontrakan sederhana bersama beberapa pekerja lain. Dari seorang pria yang dulu angkuh dengan jas mahal, kini dia hanyalah seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah lelah dan tangan penuh debu. Aku seharusnya merasa puas. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang ingin melihatnya secara langsung. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke kota tempatnya bekerja. Aku mengenakan pakaian sederhana, berbeda dari biasanya, agar tidak terlalu menarik perhatian. Dengan mobil pribadi yang kusetir sendiri, aku menuju lokasi proyek di mana Fadli bekerja. Dari dalam mobil, aku melihatnya. Fadli sedang mengangkat karung semen di bawah terik matahari. Keringat membasahi tubuhnya, dan dia tampak jauh lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya. Tangannya kasar, wajahnya penuh kelelahan, dan dia tidak lagi memiliki sorot mata sombong seperti dulu. Aku mengamati dari jauh, membiarkan perasaan dalam diriku berperang satu sama lain. Aku ingin merasa puas melihatnya seperti ini, tapi di saat yang sama, aku menyadari sesuatu. Aku sudah terlalu lama menghabiskan energiku untuk membalas dendam. Aku menghela napas panjang. Aku sudah menang. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun. Keesokan harinya, aku memberikan instruksi kepada Pak Dimas untuk menaikkan sedikit gaji Fadli, tanpa memberitahunya bahwa itu berasal dariku. Aku juga meminta agar dia diberikan pekerjaan yang sedikit lebih ringan. Bukan karena aku masih mencintainya. Tidak. Aku hanya merasa bahwa sudah saatnya aku berhenti. Aku sudah mengambil kembali hidupku, harga diriku, dan kebahagiaanku. Aku tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan lega. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang dulu menangis di balik kesedihan. Aku bukan lagi istri yang berharap akan kesetiaan dari pria yang tidak pantas. Aku adalah Naila. Wanita yang kuat, mandiri, dan mampu menjalani hidupnya sendiri. Dan dengan pikiran itu, aku tersenyum. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa bulan telah berlalu sejak terakhir kali aku mendengar kabar tentang Fadli. Hidupku berjalan dengan baik, lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku telah berkembang, bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi juga sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Bisnisku semakin maju. Aku mulai melakukan ekspansi ke berbagai bidang, termasuk properti dan investasi teknologi. Aku bergaul dengan orang-orang hebat, menghadiri acara eksklusif, dan membangun kehidupan sosial yang lebih luas. Tapi yang paling kusukai dari semua ini adalah kenyataan bahwa aku bahagia. Tanpa Fadli. Suatu malam, aku menghadiri acara gala amal di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuhku dengan sempurna. Riasan wajahku menambah aura percaya diri yang semakin kuat. Aku berbincang dengan banyak orang penting, pengusaha, tokoh politik, bahkan beberapa selebritas. Saat aku sedang menikmati percakapan dengan seorang investor dari Singapura, mataku menangkap sosok yang tidak asing di sudut ruangan. Fadli. Dia tidak berpakaian lusuh seperti terakhir kali aku melihatnya. Sebaliknya, dia mengenakan jas sederhana, tapi jelas bukan barang mahal seperti yang dulu sering ia kenakan. Dia tampak lebih kurus, lebih dewasa, dan ekspresinya tidak lagi dipenuhi keangkuhan seperti dulu. Aku melihatnya berdiri canggung di tengah keramaian, seperti seseorang yang merasa tidak seharusnya berada di sana. Dia tidak mendekatiku, tapi aku tahu dia melihatku. Untuk sesaat, aku membiarkan tatapan kami bertemu. Tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian, hanya keheningan yang berbicara. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berada di sini. Apakah dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Apakah dia diundang oleh seseorang?
Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku tidak peduli. Aku telah melanjutkan hidupku. Aku tidak membutuhkan jawaban tentang bagaimana keadaannya sekarang. Aku tidak perlu tahu apakah dia masih berjuang atau sudah mulai bangkit. Itu bukan urusanku. Lagi. Aku tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandanganku kembali kepada investor di depanku. Melanjutkan percakapan seolah tidak ada yang terjadi. Saat acara selesai dan aku berjalan keluar menuju mobilku, aku bisa merasakan seseorang mengikutiku. Aku berhenti, menoleh, dan menemukan Fadli berdiri beberapa langkah di belakangku. "Naila," suaranya terdengar lebih tenang dari yang pernah kuingat. Aku menatapnya, ekspresiku datar. "Apa yang kau lakukan di sini, Fadli?" Dia menghela napas. "Aku bekerja di salah satu perusahaan yang menjadi sponsor acara ini. Aku bukan siapa-siapa di sana, hanya seorang staf kecil. Tapi aku sedang berusaha." Aku mengangguk pelan. "Bagus kalau begitu." Dia terdiam sesaat lalu berkata, "Aku ingin meminta maaf. Aku tahu sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah tidak butuh maafmu, Fadli." Dia menunduk. "Aku tahu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesali semuanya. Aku kehilanganmu, dan aku kehilangan segalanya. Aku tidak menyalahkan siapapun atas kejatuhanku. Aku pantas menerimanya." Aku menatapnya sejenak. Aku bisa melihat ketulusan dalam matanya, tapi itu tidak lagi mengusik hatiku. Aku sudah lama melepaskan semua rasa sakit itu. "Aku harap kau belajar dari kesalahanmu," kataku akhirnya. "Tapi aku sudah melanjutkan hidupku. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Fadli mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku menghela napas dan berbalik, masuk ke dalam mobilku tanpa menoleh lagi. Saat aku melajukan mobilku melewati jalanan kota, aku merasa lega. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian. Aku telah memenangkan pertempuran ini, bukan karena aku menghancurkan Fadli, tetapi karena aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa tahun berlalu, dan kehidupanku berubah semakin baik. Aku telah berkembang lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Bisnisku kini bukan hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga mulai merambah ke pasar internasional. Aku sering bepergian ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan bisnis, menghadiri acara eksklusif, dan bertemu dengan orang-orang berpengaruh. Aku bukan lagi wanita yang dulu menangis karena dikhianati. Aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Suatu pagi, aku duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota, menikmati kopi sambil membaca berita di tabletku. Saat itulah aku mendengar suara yang sudah lama tidak ku dengar. "Naila?" Aku menoleh, dan di sana berdiri Fadli. Dia tampak lebih baik dari terakhir kali aku melihatnya di acara gala amal. Pakaiannya lebih rapi, wajahnya tidak lagi terlihat penuh kelelahan, dan ada ketenangan dalam matanya yang dulu tidak pernah ada. Aku mengangkat alis. "Fadli." Dia tersenyum kecil. "Bolehkah aku duduk sebentar?" Aku mempertimbangkannya sejenak, lalu mengangguk. Dia duduk di depanku, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kau tampak luar biasa," katanya akhirnya. Aku tersenyum. "Aku selalu seperti ini." Dia tertawa kecil, lalu menghela napas. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Naila." Aku menatapnya dengan bingung. "Terima kasih untuk apa?" "Untuk tidak menghancurkanku sepenuhnya," katanya. "Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau punya kekuatan dan pengaruh untuk memastikan aku tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi kau tidak melakukannya." Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Setelah semuanya berakhir, aku belajar banyak. Aku memulai dari nol, bekerja dari bawah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bagaimana rasanya berjuang tanpa bergantung pada orang lain." Aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. Aku akhirnya mendapat pekerjaan tetap di perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang manajer kecil. Tapi aku merasa lebih bangga dengan apa yang aku capai sekarang
dibandingkan dengan semua yang pernah aku miliki dulu. Aku menyesap kopiku dengan tenang. Bagus kalau begitu. Dia menatapku dalam-dalam. Aku benar-benar menyesal, Naila. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku karena kebodohanku sendiri. Aku tersenyum tipis. Ya, kau memang bodoh, Fadli. Tapi aku sudah tidak menyimpan dendam lagi. Dia tampak lega mendengar kata-kataku. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghormatimu, dan aku berharap kau bahagia. Aku menatapnya sejenak. Dulu, aku mungkin akan berharap dia menderita selamanya. Tapi sekarang, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk membiarkan masa lalu membebani hidupku lagi. Aku memang bahagia, Fadli. Aku tersenyum. Dan aku harap kau juga begitu. Dia mengangguk, lalu bangkit dari kursinya. Terima kasih, Naila, untuk segalanya. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban, lalu kembali menyesap kopiku saat dia pergi meninggalkan kafe. Aku tidak merasa sedih, tidak merasa marah, dan tidak merasa kehilangan apapun. Yang aku rasakan hanyalah ketenangan. Aku telah memenangkan segalanya, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa seseorang yang pernah mengkhianatiku. Dan dengan perasaan itu, aku tersenyum. Hidupku baru saja dimulai. Setelah pertemuan terakhirku dengan Fadli di kafe itu, aku merasa lega. Aku sudah benar-benar menutup bab tentangnya dalam hidupku. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi rasa sakit. Hanya ada aku dan masa depanku yang cerah. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kesibukan. Aku semakin memperluas jaringan bisnisku, bertemu dengan orang-orang luar biasa, dan menikmati kehidupan yang dulu mungkin hanya bisa kubayangkan. Aku juga mulai lebih sering bepergian ke luar negeri, bukan hanya untuk urusan bisnis tetapi juga untuk menikmati hidup. Suatu malam, aku menghadiri sebuah gala eksklusif di Paris. Acara ini dihadiri oleh para pebisnis elit dari berbagai negara. Aku mengenakan gaun biru tua yang anggun, rambutku disanggul rapi, dan aku berjalan dengan penuh percaya diri di antara para tamu penting. Saat sedang berbincang dengan seorang pengusaha dari Jepang, aku melihat seseorang di sudut ruangan yang menarik perhatianku. Seorang pria dengan jas hitam klasik, tinggi, tampan, dan memiliki aura percaya diri yang luar biasa. Mataku bertemu dengannya, dan dia tersenyum tipis. Tak lama kemudian dia mendekat. "Bonsoir, mademoiselle," katanya dalam bahasa Prancis yang lembut. "Bolehkah aku menemani Anda malam ini?" Aku tersenyum. Tentu saja. Kami berbincang sepanjang malam, dan aku mengetahui bahwa namanya adalah Damien Moreau, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi. Dia cerdas, humoris, dan memiliki pembawaan yang begitu menenangkan. Aku merasa nyaman bersamanya. Malam itu berlalu dengan begitu indah, dan aku menyadari sesuatu. Aku sudah benar-benar melangkah maju. Aku tak lagi terikat oleh masa lalu. Aku tak lagi peduli pada seseorang yang telah mengkhianatiku. Aku kini adalah wanita yang bebas, kuat, dan bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap untuk membuka hati lagi. Bukan karena aku butuh seseorang, tapi karena aku tahu aku pantas mendapatkan yang terbaik. Hidupku masih panjang, dan aku akan menjalaninya. Dengan kepala tegak, menikmati setiap detiknya, tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah pertemuanku dengan Damien di Paris, aku semakin sering bertemu dengannya. Kami menghadiri berbagai acara bisnis bersama, berbagi pandangan tentang dunia usaha, dan sesekali menghabiskan waktu untuk menikmati hidup tanpa membicarakan pekerjaan. Damien adalah pria yang berbeda dari siapapun yang pernah kutemui. Dia tidak hanya cerdas dan sukses, tetapi juga penuh perhatian dan menghormatiku sebagai wanita yang mandiri. Tidak pernah sekalipun dia membuatku merasa kecil atau bergantung padanya. Tanpa kusadari, aku mulai membuka hati. Suatu sore di Paris, kami duduk di sebuah restoran kecil di pinggir Sungai Seine. Damien menatapku dengan tatapan yang dalam, seolah membaca semua yang ada dalam pikiranku. "Naila," katanya pelan, "aku tahu kau wanita yang kuat,
dan kau tidak butuh siapapun untuk melengkapi hidupmu. Tapi jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Bukan untuk mengendalikanmu, tapi untuk berjalan di sampingmu. Aku terdiam. Kata-katanya begitu berbeda dari apa yang pernah kudengar dari pria di masa lalu. Tidak ada kesombongan, tidak ada niat untuk mendominasi. Hanya ketulusan. Aku tersenyum. Aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang seperti dirimu, Damian. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Maka izinkan aku membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan yang terbaik bukan hanya dalam karier, tetapi juga dalam cinta. Dan di momen itu, aku tahu, aku sudah benar-benar melangkah ke babak baru dalam hidupku. Beberapa tahun kemudian, aku berdiri di balkon sebuah villa di Italia, menikmati matahari pagi yang hangat. Bisnisku semakin sukses, hidupku semakin bahagia, dan yang terpenting, aku tetap menjadi diriku sendiri. Fadli hanyalah bagian dari masa lalu, yang kini tak lagi memiliki tempat dalam hatiku. Aku pernah terluka, pernah jatuh, tetapi aku bangkit dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Saat sepasang tangan melingkari pinggangku dari belakang, aku tersenyum. Sedang memikirkan apa? Suara Damian terdengar lembut di telingaku. Aku menoleh padanya dan menggeleng kecil. Tidak ada. Aku hanya bersyukur. Dia tersenyum dan mengecup keningku. Dan aku bersyukur telah menemukanmu. Aku menatap ke arah langit biru di depanku. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang dari memiliki seseorang. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati adalah ketika aku mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Dan bersama seseorang yang menghargai itu, kebahagiaan itu menjadi semakin sempurna.